Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di pembelajaran PAI. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membacakan doa, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, nah sekarang silakan diperhatikan ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berkata baik, sopan, dan santun. Nah, di materi sebelumnya kita sudah sama-sama membahas yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah anak-anak semuanya sudah paham ya. Dan hari ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang berkata baik, sopan, dan santun. Coba seperti apa? Nah, anak-anak silakan diperhatikan. Bersikap baik, sopan, dan santun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bisa bersikap baik, sopan, dan santun. Maka dari itu, kita selaku umat Muslim sudah seharusnya untuk selalu bersikap baik dan sopan dan santun kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, berkata yang baik, sopan, dan santun. Seperti apa ya? Coba anak-anak perhatikan. Nah, perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Maksudnya seperti apa? Jadi, maksudnya seperti ini. Misalkan anak-anak memberi bantuan kepada orang lain, entah itu kepada teman, atau misalkan anak-anak ketika berjalan, terus di jalan melihat ada pengemis misalkan. Nah, anak-anak memberi uang, tetapi caranya dengan cara yang kurang sopan atau kurang baik. Misalkan dengan cara dilempar uangnya. Nih, buat kamu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan anak-anak ada teman yang membutuhkan. Nah, terus anak-anak membantunya tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan ya. Misalkan, nih aku beri kamu uang buat kamu, udah kamu mah orang miskin. Jadi aku beri aja kamu uang, sok aja buat kamu. Kamu makan orang miskin. Nah, itu memberi tetapi diikuti dengan perkataan yang tidak baik. Memberi tetapi diikuti dengan menyakiti. Itu tidak boleh. Bahkan perkataan yang baik, sopan dan santun itu lebih baik daripada kita bersedekah atau kita memberi bantuan kepada orang lain sebesar apapun sedekah kita, tetapi diikuti dengan menyakiti itu tidak berguna atau tidak ada apa-apanya ya sayang ya. Jadi lebih baik kita minimal berbicara yang sopan ya, itu sudah merupakan sedekah juga. Seperti itu. Lalu, berbicara sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik ketika berbicara. Jadi, usahakan ketika kita berbicara, apalagi dengan orang tua, dengan teman kita, teman sebaya kita, atau kakak-kakak kita, usahakan kita selalu memperhatikan bagaimana cara kita berbicara. Usahakan berbicara dengan yang baik, sopan, dan santun ya. Jangan sampai kita berbicara mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak baik ya sayang ya. Lalu berbicara kepada siapapun harus sopan dan santun. Kenapa? Nah,
Sopan santun akan menghindari menyakiti orang lain. Nah, tadi ya, kenapa kita harus berbicara atau bersikap baik, sopan dan santun kepada orang lain? Karena sopan dan santun itu bisa menghindari menyakiti orang lain. Ya sayang ya. Jadi kalau perkataan kita lemah lembut, perkataan kita sopan ketika kita ingin meminjam sesuatu, misalkan permisi dulu atau bilang dulu ke orang yang punya, atau kita berbicara kepada orang tua tidak tidak membentak atau tidak dengan nada tinggi, ya itu akan menghindari dari menyakiti orang lain. Jadi bahkan orang lain akan senang kepada kita karena kita berlaku atau bersikap sopan dan santun. Nah, sopan santun dalam berbicara termasuk tingkah laku yang terpuji. Ya, ada akhlak terpuji, ya, ada akhlak yang tidak terpuji. Akhlak terpuji itu salah satunya ini contohnya ya. Kita berbicara sopan dan santun kepada orang lain. Nah, ini ada contoh berbicara yang baik. Coba, contoh bicara yang baik itu seperti apa aja? Contohnya, misalkan ketika kita bertemu seseorang atau mau menyapa, selamat siang Bunda, misalkan selamat siang teman-teman, ketika kita misalkan ketemu teman-teman di sekolah, seperti itu. Nah, terus kita menanyakan kabar. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, atau kita mengucapkan salam ya ketika bertemu dengan orang lain. Assalamualaikum. Atau misalkan kita akan menelpon teman kita atau kita menanyakan teman kita kepada ayah bundanya misalnya. Bisa saya bicara dengan Nina? Misalkan seperti itu ya. Kalau kita misalkan mau menanyakan Nina. Terus, bolehkah saya meminjam buku? Nah, ini ya sayang ya, budaya yang harus diterapkan. Jadi ketika kita ingin meminjam sesuatu kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu meminta izin. Bolehkah saya meminjam bukumu? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Lalu jangan lupa setelah meminjam harus dikembalikan lagi kepada orang yang punya. Oke. Dan misalkan ketika anak-anak berjalan terus lewat, misalkan permisi, ya kalau bahasa Sunda mungkin punten, seperti itu ya. Atau misalkan mau berbicara juga misalkan ke teman gitu ya, permisi Nina, saya mau mengambil buku saya, misalkan seperti itu ya. Jadi kita usahakan harus selalu berbicara yang baik ya, sopan, santun, seperti itu. Nah, insya Allah anak-anak juga sudah menerapkan hal seperti ini ya. Insya Allah anak-anak juga sudah bisa berbicara sopan dan santun. Nah, ini ada contoh juga, contoh berbicara yang tidak baik. Nah, kebalikannya ya, kalau tadi contoh berbicara yang baik, kalau ini contoh berbicara yang tidak baik. Coba diperhatikan. Nah, misalkan seperti ini. Heh, kamu jangan ke sana. Nah, itu itu tidak baik. Terus, woi, sini dong. Nah, itu juga tidak baik ya saya. Atau gini misalkan, gua, lu, ih kamu bego. Nah, itu perkataan yang kasar, perkataan yang tidak baik. Tidak baik untuk diucapkan, tidak baik untuk didengar ya sayang ya. Jadi, perkataan-perkataan seperti ini harus kita hindari, anak-anak apalagi. Jangan sampai ketika kita misalkan melihat atau mendengar dari entah itu ada di YouTube, televisi atau apa, yang kata-katanya mungkin seperti ini, ada yang woi, gua, lu, seperti itu ya. Atau menghina orang lain itu tidak boleh. Itu adalah perkataan yang tidak baik. Dan perkataan-perkataan seperti itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Paham ya, Nak? Baik, sekarang mari kita menghafal hadis. Di sini ada tentang hadis berbicara yang baik. Nah, bismillahirrohmanirrohim. Kita baca sama-sama.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi, jika kita merasa tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Atau jika kita berbicara lalu kira-kira perkataan kita ini akan menyakiti hati orang lain. Jadi lebih baik kita tidak berbicara atau lebih baik kita diam. Itu hadis Rasulullah. Kita baca lagi sama-sama. Ibu harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak mau menghafalkan hadis ini ya. Misalkan kalau tidak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari atau sampai seminggu, silahkan anak-anak mencoba untuk menghafalkan hadis ini. Oke, Ibu bacakan sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, jadi Allah dan Rasul pun sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu menjaga diri kita, harus selalu menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi menyakiti orang lain. Apabila perkataan kita sekiranya bisa menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Ya, kan ada pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi, perkataan apa yang kita keluarkan itu apa ya? Mulutmu harimaumu seperti itu ya. Jadi kadang kalau perkataan yang kita keluarkan itu baik, maka baik juga untuk kita. Tetapi jika perkataan itu tidak baik, itu bisa menyakiti hati orang lain. Oke, baik anak-anak. Sudah paham semuanya ya, Nak ya? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.